Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Tisha dari kelas 17. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan menyajikan data statistika yang telah kami peroleh dari sejumlah siswa SMA Negeri 2 Sidrap tentang uang saku mereka dalam ribuan rupiah. Nah, pertama-tama biarkan saya menjelaskan apa itu statistika. Jadi, statistika itu adalah suatu cara atau metode untuk mencatat, mengumpulkan, atau menyajikan, atau bahkan menginterpretasikan suatu data dalam bentuk diagram batang atau histogram seperti ini, atau juga bisa dalam bentuk tabel seperti ini, atau juga dalam bentuk tulisan. Jadi, pada uang saku 5.000 sampai 9.000 ada sekitar 3 orang yang membawa uang itu. Terus pada uang saku 10.000 sampai 14.000 ada sekitar 11 orang. Terus pada uang yang membawa uang saku sekitar 15.000 sampai 19.000 ada 9 orang yang membawanya. Terus ada sekitar 15 orang juga yang membawa uang saku sekitar 20.000 sampai 24.000. Ada juga 9 orang yang membawa uang saku pada 25.000 sampai 29.000. Ada 11 orang yang membawa uang saku dari 30.000 sampai 34.000. Ada 5 orang yang membawa uang saku dari 35.000 sampai 39.000. Ada 2 orang yang membawa uang saku sekitar 40.000 sampai 44.000. Ada 3 orang yang membawa uang saku dari 45.000 sampai 49.000 dan ada 4 orang yang membawa uang 50.000 sampai 54.000 sehingga jumlah frekuensinya adalah 72. Dan kalau dijabarkan dalam bentuk histogram terbentuk seperti ini. Dari 4,5 sampai 9,5 ada 3, 9,5 sampai 14,5 ada 11, 14,5 sampai 19,5 ada 9, 19,5 sampai 24,5 ada 15, 24,5 sampai 29,5 ada 9, 29,5 sampai 34,5 ada 11, 34,5 sampai 39,5 ada sekitar 5 orang, 39,5 sampai 44,5 ada 2 orang, 44,5 sampai 49,5 ada 3 orang, dan 49,5 sampai 54,5 ada 4 orang. Selanjutnya, teman saya yang bernama Fatima akan menjelaskan tentang cara mencari nilai rata-rata. Kenalkan, nama saya Nurul Fatima. Saya akan menjelaskan bagaimana mencari nilai rata-rata. Sigma Xi sama dengan 72 dihasilkan dari jumlah keseluruhan frekuensi. Sigma Xi sama dengan 7 dikali 3 ditambah 12 kali 11 ditambah 17 kali 9 ditambah 22 kali 15 ditambah 27 kali 9 ditambah 23 dikali 11 tambah 37 dikali 5 ditambah 42 dikali 2 ditambah 47 dikali 3 ditambah 52 dikali 4 kali 4. 7 dihasilkan dari 5 ditambah 9 dibagi 2 dikali 3. Begitupun dengan 12, 17, 22, 27 dan seterusnya. Sigma Xi sama dengan 21 ditambah 132 ditambah 153 ditambah 330 tambah 243 ditambah 352 tambah 185 ditambah 84 ditambah 141 tambah 208. Hasilnya adalah 1849. Rumus rata-rata adalah Sigma Xi dibagi Sigma Xi. Jadi rata-ratanya adalah 1849 dibagi 72. Hasilnya ialah 25,7.
Jadi rata-rata besarnya uang saku sejumlah siswa SMA 2 Sidrap adalah Rp25.700.000. Selanjutnya, teman saya Intang akan menjelaskan tentang cara mencari modus. Perkenalkan, nama saya Intan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari nilai modus. Nah, jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, L adalah tepi bawah kelas modus. Kenapa bisa 19,5? Karena 19,5 yang frekuensinya yang paling tinggi adalah 15. Yang tepi bawah kelas modus adalah 19,5. Nah, C adalah interval. Kenapa bisa 5? Karena selisihnya 19,5 sampai dengan 24,5 adalah 5. Nah, D1 selisih frekuensi modus dengan frekuensi yang sebelumnya. Frekuensi modus 15, frekuensi sebelumnya 9. 15 kurang 9 sama dengan 6. D2 selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Frekuensi 15, frekuensi modus 15, setelahnya 9. 15 kurang 9 sama dengan 6. Terus rumus modus L tambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Modus 19,5 tambah 6 per 6 tambah 6 kali 5. Modus 19,5 tambah 6 per 12 kali 5. Modus 19,5 tambah 2,5. Modus 22. Nah, jadi modus besarnya uang saku sejumlah siswa SMA 2 Sidrap adalah 22.000. Selanjutnya, teman saya Nur Anissa akan menjelaskan tentang cara mencari media. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai median. Nah, sebelum itu, median merupakan nilai tengah dari sebuah data. Yang pertama, yaitu TB atau tepi bawah kelas median, yaitu 19,5. 19,5 kita dapat dari histogram berikut ini, yaitu ada pada kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita akan berpindah terlebih dahulu. Berikutnya ada 1/2N. N merupakan banyaknya data, jadi 1/2 dikali 72. 72 dihasilkan dari penjumlahan seluruh frekuensi, yaitu hasilnya 72. Kemudian 1/2 dikali 72, hasilnya 36. Kemudian kita mencari FI, yaitu frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas mediannya yaitu 15. Kita mendapatkan 15 dari histogram ini. Nah, kita akan mencari di mana 36 tersebut terdapat pada kelas yang mana. Dengan cara kita akan menjumlahkan kelas-kelas berikut ini hingga mendapatkan nilai 36. Jadi 3 ditambah 11 adalah 14, ditambah dengan 9 yaitu 23. Jadi pada 3 kelas ini belum terdapat nilai 36. Kemudian ditambah dengan 15 yaitu 38. Sudah sangat jelas bahwa nilai 36 terdapat pada kelas keempat, yaitu yang memiliki frekuensi 15. Karena kelas dari frekuensi ke-15 ini memiliki nilai 24 hingga 28. Kemudian, jadi frekuensi kelas mediannya terdapat pada kelas yang ini yang memiliki frekuensi 15. Kemudian FK-nya atau frekuensi kumulatifnya, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi setelah frekuensi ke-15 itu. Jadi 3 ditambah. Nah, jadi frekuensi kumulatif didapat dari penjumlahan sebelum angka 15 atau pada frekuensi yang ke-15, yaitu 3 ditambah 11 ditambah 9 hasilnya 23. Kemudian kita akan mencari mediannya. Nah, kita menggunakan rumus TB atau tepi bawah kelas median ditambah 1/2N dikurang FK atau frekuensi kumulatif
dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan C atau interval. Jadi, TB bawah kelas mediannya adalah 19,5 ditambah dengan 36 dikurang 23, yaitu dari sini dan dari sini. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas mediannya yaitu 15 dan intervalnya yaitu 5. Dari mana sih kita mendapatkan intervalnya? Intervalnya didapat dari selisih dari 19,5 dan sampai dengan 24,5. Jadi kita lanjut, median sama dengan 19,5 ditambah dengan 0,9. Dari mana kita mendapatkan 0,9? Jadi 36 dikurang dengan 23 hasilnya 13. Dibagi dengan 15 hasilnya 0,86 sekian. Jadi kita bulatkan saja menjadi 0,9. Kemudian dikali dengan 5. Selanjutnya 19 tambah 5 19,5 ditambah dengan 4,5 hasilnya 24. 4,5 tadi didapat dari 0,9 dikali dengan 5. Jadi mediannya adalah 24. Jadi median atau nilai tengah besarnya uang saku sejumlah siswa SMA Negeri 2 Sidrap adalah Rp24.000. Sekian dari saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari kuartil. Jadi kuartil adalah pembagian data-data menjadi 4 bagian. Yang pertama yang dicari adalah kuartil 1 atau kuartil atas. Nah, rumusnya kuartil 1 atau kuartil atas itu kan TB ditambah 1/4N dikurang FK1 per FI1 dikali C. Nah, yang pertama dicari adalah TB kuartil 1-nya. Dari mana didapat TB kuartil 1? Jadi pertama-tama banyaknya data yang diperoleh dibagi 4. Jadi kan banyaknya data itu 72. Dibagi 4 menjadi 18. Nah, selanjutnya kita cari di mana kira-kira nilai 18 ini berada di mana kelas 18 ini. Dari sini. 3 ditambah 11 kan 14. Berarti TB kuartil 1-nya bukan ada di antara dua kelas ini. Terus ini 14 ditambah sama 9 jadi 23. Berarti di kelas antara 14,5 sampai 19,5 ini ada data dari 15 sampai ke 23. Yang kita cari adalah data ke 18 sehingga berada di kelas ini 14,5 sampai 19,5. TB itu kan tepi bawah kelas kuartil 1. Berarti tepi bawah kelas kuartil 1 ini berada di 14,5. Sehingga TB-nya 14,5 ditambah 1/4 dikali N. N itu adalah banyaknya data. Jadi 1/4 dikali 72 itu kan 18. Nah, di mana sih dapat frekuensi kumulatif kuartil 1 ini? Didapatnya dari ini. Berarti kan tepi bawah kelas kuartilnya ada di sini. Nah, frekuensi sebelumnya kan ini 2. 3 berarti 3 ditambah 11 adalah 14. Jadi tadi 18 dikurang 14 hasilnya ada 4. Terus dibagi frekuensi kuartil 1. Frekuensi kuartil 1 kan tadi didapat 9. Kan? Berarti 18 dikurang 14 tadi 4 dibagi 9 terus dikali 5 sehingga didapatlah hasil 2,2. Nah, berarti kuartil 1-nya itu 14,5 ditambah 2,2 sehingga didapat tepi bawah kuartil 1-nya 16,7. Nah, sedangkan kuartil 2-nya dicari dengan cara yang sama juga. Cuma beda di sini rumusnya. Kalau misalnya kuartil 1 itu banyaknya data dikali 1/4. Sedangkan kalau kuartil 2 banyaknya data dikali 2/4. Jadi kita cari dulu banyaknya data itu kan 72. Dibagi 4 kan berarti 18. Terus dikali 2 berarti 36. Berarti kita cari di mana kan nilai 36 ini berada, di kelas manakah ini? Nah, ini tadi ditambahkan 3 tambah 11, 14 tambah 9, 23.
Berarti bukan di antara tiga kelas ini kan. Terus 23 ditambah 15 kan 38. Berarti di kelas ini ada data dari 24 sampai ke 38. Yang dicari adalah nilai ke 36-nya. Sehingga TB-nya atau tepi bawah kelas kuartil 2-nya ini berada di antara 19,5 sampai 24,5 dengan frekuensinya yaitu 15. Nah, berarti didapat sehingga rumusnya I2 atau kuartil 2 sama dengan tepi bawah kelas kuartil 2 ditambah 2/4N dikurang frekuensi kumulatif kuartil 2 dibagi frekuensi kuartil 2 dikali C. TB2-nya tadi kan didapat 19,5 ini. Ditambah 2/4 dikali 72 itu kan 36. Terus tadi frekuensi kumulatif kuartil 2-nya didapat 3 ditambah 11 ditambah 9. Hasilnya 23. Berarti 36 dikurang 23 itu hasilnya adalah 13. 13 dibagi 15 dikali 5 hasilnya 4,3. Sehingga kuartil 2-nya didapat 19,5 ditambah 4,3 sama dengan 23,8. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah kuartil 3. Kan tadi kuartil 1 itu banyaknya data dikali 1/4. Kalau kuartil 2 banyaknya data dikali 2/4. Nah, kalau kuartil 3 banyaknya data dikali 3/4. Sehingga kita cari dulu TB3-nya atau tepi bawah kelas kuartil 3. Nah, jika tadi banyaknya data dikali 3/4 itu kan banyaknya data dibagi 4 itu 18 terus dikali 3 berarti 54. Nah, kita cari di mana nilai ke 54 ini berada. Nah, jadi 3 ditambah 11 lagi 14 ditambah 9 23 tambah 15 38 ditambah 9 47 ditambah 11 58. Yang ditanya tadi adalah nilai ke 54 ya, sehingga berada di antara kelas ini 29,5 sampai 34,5. Ada tadi di sini nilai ke 47 sampai ke 58. Nah, berarti kan didapat TB3-nya itu 29,5 ditambah 3/4 dikali 72 dikurang 47. 3/4 dikali 72 kan tadi 54 dikurang 47 berarti 7. 7 dibagi 11 dikali 5 itu didapat hasilnya 3,2. Sehingga kuartil 3 yaitu 29,5 ditambah 3,2. Sehingga tepi kelas kuartil 3 itu didapat 32,7. Selanjutnya, teman saya Riza Setia akan menjelaskan tentang cara mencari jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Nama saya Taskis Deherkas akan mencari jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Nah, kita cari dulu jangkauan antar kuartilnya. Jangkauan kuartil kita ambil dari hasil dari kuartil 3, yaitu 29,5 ditambah 3,2 sama dengan 32,7. Nah, dikurangi dengan hasil dari kuartil pertama, yaitu 14,5 dan tambah 2,2 sama dengan 16,7. Nah, kita kurangi 32,7 dikurangi 16,7 sama dengan 16. Nah, kita cari lagi jangkauannya. Nilai tengah ke kelas pertama. Di mana kita ambil nilai tengahnya kelas pertama diambil dari 5 ditambah 9. Nah, 5 tambah 9 sama dengan 14. Kenapa dibagi 2? Karena kita mencari nilai tengahnya. 5 tambah 9 sama dengan 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Nilai tengah kelas terakhir. Di mana kita ambil ini dari 50 ditambah 54. 50 ditambah 54 sama dengan 104. Dibagi lagi 2 sama dengan 52. Jangkauan dari data kelompok 52 dikurang 7 sama dengan 45. Sekian dari kelompok kami. Kelebihan dan kekurangan kata mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.